Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 mata kuliah analisis biaya dampak pembangunan akan mempresentasikan tugas besar kami yang berjudul Analisis Biaya Dampak Pembangunan dengan Studi Kasus Kawasan Pendidikan Unpad Jatinangor X. Eh, Kami beranggotakan 5 orang dengan saya Teza Naufal dan ada Rizky Amanda, Hafiz Fahrudin, Fahrizal Dadang, dan Bagas Farhan. Next. Untuk outline pembahasan sendiri ada 7 outline pembahasan dan untuk deskripsi lokasi akan dipresentasikan oleh Ical. Baik, untuk deskripsi lokasi, lokasi yang digunakan sebagai pembahasan dalam analisis ini berada di kawasan pendidikan yaitu Universitas Pajajaran yang berada di Jatinangor, Kecamatan Sumedang, Provinsi Jawa Barat. Lokasi kawasan pendidikan ini tertuang dalam surat keputusan Gubernur Jawa Barat. Kawasan ini meliputi luas 3.285,5 hektar. Khusus untuk Unpad, wilayah pengembangan kampus di Jatinangor luasnya mencakup 175 hektar. Next. Untuk gambaran umum makro, Jatinangor ini adalah kecamatan yang terletak di perbatasan antara Bandung dan Sumedang. Ini terdapat 4 perguruan tinggi selain Unpad. Juga ada Institut Teknologi Bandung, Institut Manajemen Koperasi Indonesia, dan Institut Pemerintahan Dalam Negeri atau IPDN. Next. Baik, selanjutnya ada batas wilayah pengaruh, yaitu ada 2 poin. Yang pertama, batas wilayah pengaruh langsung dan tidak langsung. Untuk yang langsung sendiri, dengan adanya Universitas Pajajaran sebagai sarana pendidikan akan berpengaruh secara langsung terhadap kawasan yang berada di daerah sekitarnya. Lalu untuk yang tidak langsung, pengaruhnya yaitu cukup tidak langsung terhadap kawasan di luar kawasan Universitas Pajajaran. Wilayah yang secara tidak langsung terdampak adalah wilayah Jatinangor dan Kecamatan Hergamana, Kabupaten Sumedang. Baik, selanjutnya juga ada prosedur. Bisa dilanjutkan. Untuk prosedur yang digunakan dalam analisis ini, kami menggunakan prosedur umum dan kami menggunakan prosedur umum. Prosedur ABDP umum digunakan karena secara delineasi kawasan Universitas Pajajaran hanya terdiri atas satu fungsi kegiatan saja, yakni fungsi pendidikan perguruan tinggi Universitas Pajajaran. Next. Metode yang diterapkan dalam penelitian ini menggunakan metode service standar yang digunakan untuk mengidentifikasi pengeluaran pemerintah daerah yang disebabkan oleh pembangunan baru. Hal ini merujuk pada standar pelayanan per kapita untuk biaya penyediaan dan operasional berbagai jenis sarana dan prasarana. Dengan menerapkan prosedur PJT umum dalam melakukan analisis, meliputi langkah-langkah seperti identifikasi wilayah pengaruh, analisis elemen pembiayaan pembangunan, barang dan jasa, identifikasi perkiraan perubahan kebutuhan barang dan jasa umum akibat pembangunan, penentuan objek, analisis pendapatan dan penerimaan, perkiraan besar BDP, serta strategi pengelolaan biaya sebagai dampak dari pembangunan. Baik, ada yang selanjutnya ada eksternalitas. Eksternalitas sendiri didefinisikan sebagai dampak positif atau negatif dalam ekonomi sebagai net cost atau benefit dari tindakan pihak terhadap yang lainnya. Untuk eksternalitas pada kampus Unpad Jatinangor sendiri, yang pertama ada membuka peluang lapangan pekerjaan baru. Untuk tindak lanjutnya sendiri, pemberdayaan SDM kawasan sekitar Unpad Jatinangor. Dan yang kedua ada membuka peluang usaha perekonomian baru
Untuk tindak lanjutnya yaitu berkontribusi terhadap PHD dan kesejahteraan daerah. Yang ketiga ada peningkatan kebutuhan sarana dan prasarana. Tindak lanjutnya ada diperlukannya proyeksi kebutuhan utilitas kawasan kampus Unpad Jatinangor. Keempat ada dampak eksternalitas sosial. Untuk tindak lanjutnya perlu pengawasan yang ketat dari pihak kampus terhadap warga sekitar, terutama terhadap mahasiswa. Dan yang kelima ada mobilitas yang tinggi menyebabkan kemacetan. Untuk yang kelima ini yaitu dampak negatif. Untuk tindak lanjutnya sendiri ada pengendalian ketertiban dan kelancaran lalu lintas yang terencana. Next. Baik, selanjutnya ada cost benefit analysis yang akan dipresentasikan oleh Bagas. Baik, melanjutkan pembahasan selanjutnya yaitu mengenai cost benefit analysis. Cost benefit analysis ini merupakan proses membandingkan proyeksi atau perkiraan biaya dan manfaat atau peluang yang terkait dengan keputusan proyek untuk menentukan apakah masuk akal dari perspektif bisnis. Analisis manfaat biaya biasanya dilakukan dengan melihat antara manfaat dari suatu proyek pada masyarakat umum terhadap ongkos-ongkos yang dikeluarkan oleh pemerintah. Dalam tabel berikut ini bisa dilihat bahwa nilai total NPV sebesar 67 miliar 15 juta 168.000 dan total NPV-nya sebesar 21 miliar 634 juta 916.197 perak. Baik, next. Untuk rekomendasinya yaitu untuk mengurangi dampak eksternalitas yang terjadi, ada dua rekomendasi. Yang pertama, pemerintah harus siap dan sudah memperkirakan rencana biaya dampak pembangunan yang menguntungkan maupun merugikan terhadap kawasan pendidikan kampus Universitas Padjadjaran Jatinangor. Untuk rekomendasi yang kedua yaitu sebelum konstruksi dimulai, kami melakukan studi dampak lingkungan yang komprehensif untuk mengidentifikasi potensi dampak negatif terhadap wilayah sekitar dan mengembangkan strategi mitigasi yang efektif. Mungkin sekian dari paparan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Kami dari kelompok 7 menutup paparan kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.